Ini paling besar password lebih parah aku mati ngali. Bener kan bintang dolar belakangnya? Ya. Invalid plus sampai password udah benar. Pagi Pak Yosef, kita tunggu dulu ya Pak, 1 atau 2 menit lagi sambil menunggu yang lain untuk pagi ini. Oke. Kayaknya aku belum pernah start. Halo pagi Bapak Ibu semua. Oke, kita mulai saja ya. Ini udah ada join, ada Bu Ervina di sini, Pak Yosef, dan juga ada Pak Gautama ya. Oke, untuk pagi ini untuk sharing odadingnya mohon untuk izin dulu ya, tidak off dulu. Ini karena ada aplikasi baru yaitu Bright ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah join itu yang sudah migrasi. Atau juga yang belum boleh nanti lihat tutorial untuk pagi ini ya. Jadi untuk tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Jadi di download dulu ya aplikasinya di Play Store. Lanjut nanti diinstal seperti itu. Terus setelah diinstal ya Bapak Ibu nanti siapkan dulu user ID dan passwordnya nanti biasa masuk ya. Untuk tampilan awal seperti ini Bapak Ibu ada home, ada open akun. Ini open akun bagi yang belum buka rekening Bapak Ibu ya, bisa open akun di sini. Juga ada share dan juga login. Nah untuk tampilan awal di sini juga ada indeks, terus ada research di sini. Ini terkait supplementary ya Bapak Ibu ya. Ini yang tanggal 14 nih yang terakhir, yang hari ini belum muncul seperti itu. Terus di sini ada indeks terkait indeks dunia ya. Di sini ada Dow Jones, Hang Seng, Nasdaq. Terus juga di sini ada Australia, ada juga Eropa ya Bapak Ibu ya. Ada currency juga di sini update juga. Terus juga komoditas ya. Ini komoditas di sini ya untuk tampilan awal. Langsung kita aja untuk login Bapak Ibu ya. Ini untuk login di biasanya belakang apa user ID-nya itu nama depan ya. Terus 4 angka di belakang Bapak Ibu. Seperti itu. Ini bisa ada tanggal dan juga tahun kelahiran seperti itu ya. Ini biar memudahkan saya kira. Langsung di sini kita masukkan passwordnya Bapak Ibu. Tara. Ya, kita login dulu. Nah, udah masuk Bapak Ibu login. Nah, untuk tampilan seperti ini. Untuk kesempatan saat ini kita bahas sedikit ya terkait dengan menu-menu yang ada di bawah ini. Kalau kita gambarkan di sini menunya ada cukup banyak Bapak Ibu ya. Saya coba rangkum sedikit di sini. Yaitu yang pertama ada mengenai account and report. Ini terkait laporan Bapak Ibu ya. Di sini ada komposisi summary kita ya, kas dan juga terkait kayak profil di situ ya. Terus ada quote, ini menyangkut dengan saham. Jadi quote tentang analisis saham, terus mengenai order, tuh ad spend order ini terkait
mungkin seperti tadi ya, conditional order lah kalau di D1 seperti Bapak Ibu. Terus ranking analisis ini mengenai saham dan juga saham-saham pilihan seperti itu ya. Terus watchlist juga sama ini. Jadi saham pilihan kita di sini. Nah, untuk ranking di sini juga terkait analisa sahamnya ya. Nanti ada fundamentalnya di sini. Terus customer service ini menyangkut dengan tampilan eh, kontak ya, dari DS seperti itu. Terus user setting ini pengaturan akun, dan information terakhir di sini mengenai informasi training ya Bapak Ibu ya. Untuk training Bapak Ibu bisa lihat di sini, nanti bisa eh, langsung masuk ke web training Bapak Ibu ya. Nanti bisa daftar di sini apa aja yang Bapak Ibu ingin ikuti trainingnya ya, seperti itu. Ini secara umum. Terus juga ada yang mutual fund sama di sini ya, seperti itu Bapak Ibu. Terus ada yang bond juga sama. Nah, di sini ada 3 produk intinya ya, ada equity, reksadana, dan juga obligasi. Nah, lanjut aja kita ke menu home di sini Bapak Ibu ya. Kalau menu home tampilannya seperti ini, hampir sama dengan yang tadi dibuka Bapak Ibu ya. Cuma bedanya di sini hanya ada stock pick. Kalau stock pick di sini saham pilihan dari Smart Tari kita rekomendasikan ya. Jadi artinya saham-saham Bapak Ibu yang pilihannya langsung muncul di sini ya. Ada buy. Nanti di sini sell juga Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu nggak perlu, kalau mau bingung ya bisa langsung menggunakan ini. Langsung klik buy, nanti akan muncul buy seperti itu ya. Yang kedua ada stock pick. Nah, ini stock pick tadi ya, saham pilihan di sini Bapak Ibu yuk. Direkomendasikan, in target price-nya juga ada, date-nya dari tanggal segini ya Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan stock pick. Nah, stock price-nya sekarang harga segini, terus perubahannya belum ada. Ya, ini sumbernya dari analis kita ya, ada Bro Marta atau dari siapa Mentari Bapak Ibu. Itu terkait stock pick saya kira. Yang kedua mengenai menu order di sini ya Bapak Ibu ya. Untuk menu order di sini terlihat Bapak Ibu, ada equity, ada mutual fund, dan juga ada bond ya. Jadi langsung 3 nih, bisa langsung menggunakan atau transaksi 3 produk Bapak Ibu. Nah, untuk terkait equity Bapak Ibu masukkan dulu di sini PIN-nya ya. Masukin ya, masukin PIN-nya di sini, langsung di enter, nanti langsung muncul ya. Oke. Nah, kalau sudah masukkan PIN-nya, nanti biar ketika buy kita nggak usah lagi input PIN Bapak Ibu ya, itu tujuan utamanya. Nah, cara inputnya langsung saja di sini, klik buy ya, sahamnya saham apa di sini, contoh BBRI Bapak Ibu ya, atau tadi rekomendasinya ada Java ya, langsung di sini tulis Java, nanti muncul di enter, nah muncul harga, sorry, Java ya, langsung muncul sini. Nah, terkait Java di sini harganya berapa? Nah, nanti di sini keluar price and volumenya Bapak Ibu ya, di sini ya. Nah, price and volumenya berapa harga sekarang gitu. Di sini ada posisi offer, di sini posisi bid yang bawah ya. Jadi kalau yang di D1 kan tampilannya kanan kiri ya. Kalau di sini kanan kiri sama, tapi kalau yang bid ini posisinya di bawah ya. Posisi antri belinya itu di bawah, sedangkan antri jualnya itu yang di atas itu. Tapi sebelah kanan sama ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal klik buy di sini. Terus kalau mau sell tinggal ganti di sini sell Bapak Ibu ya. Kalau mau sell. Nah, kalau ada perubahan nanti tinggal di sini amen gitu. Jadi contoh di sini saya pasang buy untuk ini, kebetulan saya belum ada dananya ya. Jadi input quantity ya. Jadi input dulu kuantitasnya di sini berapa jumlahnya. Nah, di sini kuantitinya minimal 1 lot ya Bapak Ibu ya. Nah, 1 lot untuk siapa? Contoh saya buy di 16 atau saya turunin sedikit harganya ya 16.70 ya. Nah, akan keluar seperti ini. Tinggal submit Bapak Ibu, konfirmasi. Nah, nanti dilihat di posisi order list ya Bapak Ibu ya. Seperti apa itunya. Nah, mau sell juga langsung di sini, tinggal klik sell. Contoh saya mau jual hari ini BBRI contohnya ya. Bapak Ibu nanti akan muncul seperti itu. Nah, di sini ada price-nya, berapa harga yang diinginkan, bisa ditambahkan seperti itu. Kuantitinya juga ada ya, tinggal klik sell, submit seperti itu ya. Jadi tidak lagi perlu menginput PIN ya. PIN-nya tetap di atas di sini. Jadi sarannya sih ketika ada pembelian atau mau transaksi langsung masukkan PIN di awal. Jadi nggak perlu lagi input ya, seperti itu. Ini untuk order Bapak Ibu. Nanti kita lihat posisinya ya, di posisi order list ya. Kita langsung masuk ke order list. Nah, seperti ini.
posisi reject karena ini dananya saya belum ada. Tapi kalau mau di amen nanti tinggal di sini ada tulisannya amen ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, nanti tinggal amen. Statusnya seperti apa, nanti tinggal posisinya mau di withdraw atau mau di amen ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan reject semua. Nah, kalau mau di withdraw semua tinggal cek ini. Contoh ya, ini kalau Bapak Ibu mau withdraw semua nih, tinggal klik ini, lanjut withdraw semua. Nanti di sini muncul ya. Ini kebetulan reject jadi langsung ya seperti itu. Jadi nggak bisa di amen Bapak Ibu. Nanti kalau mau di amen tinggal di amen di sini di order listnya ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Masih di stock price Bapak Ibu. Sorry di order list ya tadi ya. Masuk order list di sini. Nah, untuk reksadana sama Bapak Ibu, tinggal di sini buy atau jual atau pembatalan ya. Kalau mau beli di sini. Cash available di sini 0. Jumlah pembelian berapa ya? Untuk pembelian reksadana ini minimal ya 100.000 ya atau 200.000 itu tergantung produknya Bapak Ibu. Nanti tinggal masukkan di sini transaksinya. Saya telah membaca prospektus, nanti tinggal tulis ya. Di sini jenis reksadananya yang seperti apa ya Bapak Ibu ya. Tinggal pilih di sini. Untuk reksadana Bapak Ibu ya, untuk pembelian yang rutin reksadana bisa di sini. Nah, ini. Untuk yang bond ini masih belum bisa, tapi untuk bond masih ya belum ya, karena ini pembeliannya minimal yang sekarang ini baru yang swasta ya. Seperti itu untuk order ya Bapak Ibu ya, order book ya. Terus kita masuk ke stock price. Nah, untuk stock price ini tujuannya apa Bapak Ibu? Ini tujuannya melihat data suatu saham ya di sini ya untuk stock price nih. Nah, stock price di sini terkait dengan juga pergerakan harga saat ini bahwa limit high di sini contohnya batas atas ya. Kalau limit high di sini jadi batas auto reject atasnya itu untuk BRI saat ini hari ini 5225. Nah, sedangkan limit low ini ARB-nya di harga berapa nanti bisa muncul langsung di sini di 3140 ya. Untuk IF di sini itu harga rata-rata Bapak Ibu ya. Nah, ini high open low-nya kan belum buka jadi belum muncul, frekuensi volume juga sama di sini. Nah, nanti di sini terkait juga broksumnya ya di sini jadi langsung muncul apa pergerakan harga BRI Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan buy price dan juga ada berdasarkan buy order. Ini hampir sama dengan yang di One Bapak Ibu ya. Cuma di sini lebih lengkap saya kira karena ada limit high maupun limit low-nya ya untuk suatu saham Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke Broksum di sini. Broksum juga sama. Ini belum muncul datanya ya karena belum buka marketnya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu muncul terkait transaksi BBRI-nya ya ditransaksikan oleh siapa saja. Tapi karena Broksum ini sekarang ditutup, maka akan muncul hanya transaksi dari domestik maupun asing saja datanya seperti itu ya. Terus today price Bapak Ibu. Nah, today price juga sama. Di sini ini karya seperti running trade, tapi running trade-nya ini hanya satu saham aja ya, running trade di pedang khusus BRI seperti itu. Nah, kalau trade book ini hampir sama ya dengan tadi di sini posisinya order book seperti itu. Di sini muncul buy and seller-nya siapa saja yang paling banyak rata-rata berapa seperti itu ya untuk trade book. Nah, ini price historis saya kira memunculkan ya harga historis dari BBRI Bapak Ibu di sini terlihat ya. Yang di awal di sini ya. Sebentar ya, saya pakai itu dulu. Pakai pen dulu ya. Yang ini untuk oven, ini harga high Bapak Ibu ya. Ini harga close-nya, yang ini harga low-nya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini wilayah historis sahamnya di berapa ya? Nah, biar aja. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi ini kaitannya dengan data historis ya. Ini penting juga. Saya kira juga Bapak Ibu juga mau lihat tanggal berapa nih harga tertinggi BRI gitu kan untuk acuan juga bahwa di harga ini biasanya akan turun kembali seperti itu. Terus ada cat juga di sini Bapak Ibu ya terkait cat nanti Bapak Ibu bisa dilihat ya. Ini tinggal dimasukkan
cat khusus BRI ini ya Bapak Ibu ya. Oke, bentar Bapak Ibu. Ada kendala ya, saya hapus dulu. Oke ya, ini day-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi ini khusus cat khusus untuk saham BRI-nya. Tinggal dimasukkan saham apanya. Nah, untuk financial di sini financial report ya atau financial statement Bapak Ibu terlihat bahwa laporan atau fundamentalnya ya untuk saham tertentu di sini terlihat Bapak Ibu. Dan ini laporannya per kuartal Bapak Ibu ya. Ini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Nah, ini kuartal 4 belum keluar. Jika muncul akan muncul data seperti itu ya. Ini penting saya kira yang perubahan dari bridge ini ya karena suka menanyakan bagaimana perusahaannya atau laporan keuangannya ya. Nah, ini data ini Bapak Ibu bisa dilihat ya tadi di stock price, nanti lihat financial statementnya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada company information ya Bapak Ibu ya. Company information ini yang terakhir terkait stock price-nya, bahwa di sini mengenai jajaran ataupun direktur ya dari suatu perusahaan, dan juga ada info mengenai info debt dan juga mengenai underwriter-nya siapa ya Bapak Ibu ya. Dan di sini juga ada data mengenai corporate action-nya di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini terkait dengan company information Bapak Ibu, ada di stock price ya. Selanjutnya ada portofolio. Ini portofolio terkait dengan nanti muncul ya di sini sahamnya apa aja. Nah, Bapak Ibu di sini juga ada buying power, terus potensial cash balance-nya ya, real cash-nya berapa, yang T plus-nya. Jadi di sini lebih lengkap Bapak Ibu ya. Kalau di Diwan kan belum ada nih muncul. Saya kira kemarin ngutang berapa gitu kan. Nah, nanti kalau kalau ada utangan, contohnya udah berapa hari, nah di sini akan muncul nih real cash-nya udah T plus 2-nya ada enggak gitu kan. Akan muncul. Ini net value-nya berapa seperti itu. Mungkin di portofolio Bapak Ibu sudah terlihat ya. Nah, di sini cash juga sama. Kalau ada hari ini for sale di sini akan muncul ya. Atau suspend Bapak Ibu bisa terlihat langsung seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa cek saya ini jatuh temponya kapan. Contoh kalau 2 hari yang lalu pasti di sini akan muncul nih Bapak Ibu jika ada pembelian dengan buying power atau dengan margin Bapak Ibu ya, akan muncul posisi T plus di sini seperti itu. Termasuk juga di portofolio Bapak Ibu nanti ada kalau ada mutual fund atau reksadana ya, di sini juga lebih jelas ya, ada buying powernya juga. Termasuk juga obligasi ya, yang punya obligasi negara apapun obligasi swasta akan muncul juga di sini. Seperti itu terkait portofolio. Lanjutnya ada watchlist Bapak Ibu ya. Untuk watchlist di sini enaknya ya, ini sama kayak RTI saya kira nih. Jadi ada 10 grup, grup ini klasifikasi saya kira. Nah, kalau saya sukanya nih watchlist yang ini sektor banking, contoh ya Bapak Ibu ya, atau saya sukanya topik yang pertama ini saham pilihan saya, yang kedua contoh ini ada sektor consumer good, ini klasifikasikan saham-saham consumer yang sudah kita pilih Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya grup 3 ini sektor komoditas ataupun sektor konstruksi Bapak Ibu ya, bisa. Nah, grup 4 isinya sektor properti, grup 5 ini sektor komoditas ya atau mining Bapak Ibu. Terus di sini ini sektor kesehatan Bapak Ibu ya. Jadi ini di watchlist lebih lengkap Bapak Ibu, nggak cuma satu, ini sampai ada 10 grup Bapak Ibu ya. Ini memberikan pilihan atau saham-saham pilihan yang kita inginkan di beberapa grup ya. Ini masih kosong, saya belum isi lagi ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti diisi atau dimodifikasi, caranya tinggal dimodifikasi, tinggal mau delete ataupun mau tambahkan nanti tinggal add stock di sini. Kalau mau tambah, kalau mau delete tinggal delete, nanti konfirmasi saja nanti muncul di sini ya. Termasuk kalau reksadana enggak ya, bond juga ini sama. Kalau bond ini bisa nih digrupin Bapak Ibu ya, bisa di sini contoh obligasi negara siapa aja, obligasi syariahnya apa aja gitu kan, bisa nih Bapak Ibu diklasifikasikan seperti itu. Itu terkait watchlist, ada running trade. Ini running trade secara keseluruhan Bapak Ibu ya, untuk IHSG-nya, running trade-nya akan muncul ini running trade all ya semuanya. Terus ada order list yang tadi ya Bapak Ibu ya, sudah order list ini. Terus mengenai chart. Nah,
Catnya yang ini jauh lebih oke ya dibandingkan dengan tadi yang khusus saham satu-satu ya. Kalau ini catnya bisa nih masukkan indikator nih. Jadi catnya ini real time juga saya kira Bapak Ibu ya. Ini kita masih collaborate dengan TradingView di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau masukkan indikator tinggal klik di sini indikator Bapak Ibu ya. Contoh kita masukkan stokastik ya. Stokasiknya masukkan stokastik RSI contoh di sini. Nah, oke. Langsung 3 ini hapus dulu ya. Di close dulu kebanyakan. Oke. Nah, 1 seperti itu. Atau mau bandingkan juga bisa nih. Kita bandingkan dengan sektor yang sama sahamnya. Cari di sini. Kalau tadi di sini Bank BRI mungkin bandingkannya dengan BBCA ya. Contoh. Ada simbol di sini ya. Oke, terus juga ada garis-garisnya juga Bapak Ibu di sini ya. Tinggal mau garis gimana untuk menentukan contoh target price-nya di berapa ya. Contoh kalau BRI di sini. Ya artinya di mobile juga Bapak Ibu udah bisa lihat cat ya. Kalau di Diwan kemarin kan catnya hanya bentuk seperti itu. Nah kalau di sini lebih lengkap Bapak Ibu ya. Indikatornya tinggal dimasukkan ya. Itu untuk yang perubahan yang luar biasa saya kira di cat ini terkait dengan aplikasi Bridge-nya ya. Dan juga ada research Bapak Ibu. Ini supplementary. Nah untuk yang hari ini udah keluar nih risetnya ya. Jadi Bapak Ibu jika nggak mau lihat di grup WA boleh di sini lihatnya ya. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Tinggal di-download saja ya untuk riset atau supplementary yang muncul seperti itu ya. Itu Bapak Ibu ya terkait dengan tutorial untuk pagi ini kita masih bahas terkait dengan menu yang ada di bawah ini ya, menu utama saya kira yang mengenai stock pick, order, stock price. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau diskusi pagi ini. Kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum market buka Bapak Ibu ya. Mas Toto mau Ya, tanya nih boleh. untuk Silakan Pak Bambang. Bright ini diberlakukan mulai kapan? Mulai hari ini ya yang udah migrasi. Hari ini ya? Ya, jadi Bapak Ibu gini aturannya ya. Jadi yang sudah migrasi itu nggak bisa lagi menggunakan D1 ya. Yang sudah migrasi ya, sudah mendapat user ID dan password. Tapi yang belum masih bisa menggunakan D1 gitu. Jadi yang mau daftar boleh daftar untuk migrasinya ya. Kalaupun nggak daftar itu maksimal 11 Maret. Nanti per tanggal 11 Maret itu semua wajib migrasi gitu. Jadi nggak ada lagi nggak bisa menggunakan lagi di One seperti itu. Nah, untuk saat ini masih ada opsi. Jadi saya kira lebih awal lebih baik Bapak Ibu segera daftarkan nanti dimigrasikan. Setelah migrasi ya fokusnya ke bridge aja gitu. Untuk di One-nya boleh dihapus seperti itu di apa menu HP Bapak Ibu ya, seperti itu. Yang kedua Pak Toto, Ya gimana Pak Bambang silakan. saya tadi terlambat join 5 menitan ya. Ya betul. Begitu join Pak Toto nyinggung masalah PIN ya. Oh Saya iya PIN. coba masuk ada user ID, password nggak masalah, tapi begitu PIN apa yang harus kami isi? Ini kan ketika Bapak dikasih itu di awal ya, nanti akan diminta Ya. PIN ya, PIN masukin gitu Pak. Kan di sini ada contoh ya Ya. di menu use. Ini sama-sama seperti apa ya yang di Diwan Pak. Yang di Diwan kan ada juga PIN-nya kan atau trading password Pak. Nah sama dengan trading password PIN ini gitu. Di awal itu dikasih juga seperti itu. Ada user ID, password, terus ada PIN juga seperti itu. Jadi PIN ini tujuannya untuk ketika ada order atau trading password, ya seperti itu, ataupun ketika kita mau withdrawal itu diminta PIN-nya gitu. Nah PIN ini angka semua Pak, minimal 6 ya, 6 angka seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan saja PIN-nya. Nah ketika kita order juga di sini pasti ketika kita kosongkan pinnya ini diminta pinnya masukkan gitu Pak gitu. Jadi ketika order di awal kita langsung saja masukkan pin biar enak ya, nanti tinggal buy and sell aja gitu Pak.
Seperti itu Pak Bambang, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Nanti saya coba aja kalau ada kesulitan kontak Mas Toto ya. Boleh Pak, nanti di screenshot saja Oke, kendalanya di mana, nanti kita japri aja. oke, Pak Toto, makasih. Silakan Bu Ervina, gimana? Sama-sama Pak Bambang. Oke. itu yang PIN tadi yang ditanya oleh Pak Bambang itu Ya, wajib angka atau bisa kombinasi huruf dan angka? yang pin Bu, Yang PIN yang pin di sini angka Bu ya. Angka, angka aja. Tuan itu kan kombinasi ya kalau nggak salah Eh, huruf dan angka ya. Kalau saya sih angka aja sih Bu. Nah, di sini angka ya. Coba kalau kita ceng ya, contoh saya ceng nih, ceng password ya. Eh, Ceng pin, sorry, ceng pin ya. Nah, ini masukkan kan. All new pinnya apa nih kira-kira Bapak Ibu? Bisa nggak? Contoh pin ya, pinnya kan tuh ya. Pin yang baru harus angka semua Bu. Tuh angka. Nah, angkanya bebas ya, mau jumlahnya berapa, tapi minimal di sini sepertinya 6 ya. 6 ya. 6. 6 Bu Ervina. Jadi untuk pin ini wajib angka dan minimal 6, bisa sampai 10 seperti itu bisa ya. Begitu Bu Ervina untuk pinnya gimana? Sebelumnya kalau akun kita itu tuh kan yang dimasukin nomor akun kita ya. Kalau sekarang berarti user ID-nya itu sesuai yang di email bukan nomor akunnya. Betul Ibu. Jadi ini user ID-nya tuh beda sekarang. Dan user ID kita tuh sekarang itu nama depannya kalau saya Toto, terus belakangnya itu 4 angka. 4 angkanya itu biasanya ada tanggal lahir sama tahun akhir ya. 1792 contoh gitu. Jadi itu Bu Ervina. Jadi ada kombinasi antara nama dan juga angka untuk user ID-nya. Kalau yang di Word itu kan angka semua ya. Contoh 340 sekian sekian atau 60 600 sekian sekian gitu kan. Itu kan angka semua. Nah, kalau yang di Bridge ini kombinasi antara angka dan juga nama. Nah, untuk user apa passwordnya itu kombinasi juga antara huruf dan angka ya, seperti itu. Kalau yang password mah kombinasi ya huruf angka berarti ya. Betul Ibu. Nah, kalau PIN wajib itu angka semua gitu. Ya, apakah sudah jelas Bu Ervina? Itu jelas Pak. Nanti kalau kurang jelas saya tanya ke dokternya aja. Boleh, boleh. Iya Pak Toto. Siap Bu Ervina, thank you ya pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi untuk terkait aplikasi Bridge-nya ya. Nanti yang masih bingung atau ikutan training lagi boleh Bapak Ibu ya. Ini kita masih ada jadwalnya banyak Bapak Ibu terkait aplikasi maupun mengenai analisis fundamental. Tinggal klik di sini training ya. Nah, nanti masuk sini Bapak Ibu tinggal daftar nih, registrasi gitu kan. Kadang ada khusus nasabah Palembang, tapi Bapak Ibu kalau mau masuk boleh-boleh aja saya kira. Atau yang mau umum atau nasabah di sini ya. Ini aplikasi apa terkait dengan training-training yang kita lakukan nih tiap hari Bapak Ibu ada ya di sini ya. Saya kira ada nih harusnya 17 sekarang nih belum ada. Nah, itu aja atau enggak nanti juga kita sore ini mengudara lagi ya terkait lanjutan yang kemarin Bapak Ibu ya. Ada analisa fundamental dan juga yang syariahnya ya. Jadi jangan lupa ataupun nanti yang mau collaborate atau yang masih bingung ya terkait aplikasi Bridge ini kita juga adakan nih rutin tiap hari untuk tutorial aplikasi Bridge ya. Jadi Bapak Ibu bisa kalau yang sekarang masih bingung nanti ikuti aja lagi training atau tutorial terkait aplikasi Bridge ini ya. Ini sudah buka Bapak Ibu untuk open market ya. Terlihat di sini pergerakan ada datanya. Jadi kita explore bareng-bareng untuk aplikasi Bridge ini. Saya juga masih belajar Bapak Ibu ya. Nanti jika ada hal-hal baru atau terkait masukan untuk aplikasi ini boleh nanti saya tampung, saya forward ke pusat ya. Itu aja Bapak Ibu untuk pagi ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.
Mohon izin unmute Bapak Ibu ya. Thank you.